Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu di dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 19 yang berbunyi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup berpengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Sebagai orang yang mengaku, sebagai pribadi maupun juga keluarga yang beriman percaya kepada Kristus, tentu tidak asing dengan kalimat berikut ini. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Namun, di dalam faktanya banyak orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini yang merasa kecewa kepada Tuhan karena apa yang menjadi harapannya tidak menjadi kenyataan atau tampaknya tidak ada yang berubah dari pergumulan yang dialaminya sejak dulu sekarang ini. Kalau begitu, mungkinkah kita katakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu ada kalanya mengecewakan? Atau jangan-jangan justru kita yang mempunyai pengharapan yang tidak tepat? Di dalam perikop bagian nas renungan firman Tuhan hari ini, kita akan temukan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh tetap menepati janjinya, bukan pengingkar janji. Saat Tuhan Allah berjanji, maka Dia tidak pernah menarik kembali perkataannya maupun firman-Nya itu dan tidak mungkin mengingkarinya. Apa yang dijanjikannya pasti baik, bukan mencelakakan, bukan mengecewakan. Orang-orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus pada masa itu, pada masa penulisan kepada jemaat Ibrani, diingatkan untuk tetap berjalan dengan iman percaya di dalam Tuhan Yesus sampai akhir hayat. Meskipun mereka tidak tahu kapan kesulitan yang dialami akan berakhir, akan tetapi mereka yakin pada akhirnya ada pengharapan terbesar hidup kekal sampai bersama-sama kelak dengan Tuhan Yesus Kristus. Harapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini adalah pasti, kokoh, dan tidak mengecewakan. Kata kuat pada ayat emas bisa diterjemahkan sebagai hal yang artinya tidak bisa digoyahkan oleh apapun dan siapapun, termasuk di dalam diri kita sendiri yang sudah akan terus mengaku beriman percaya kepada Kristus. Pada akhirnya, apa yang sesungguhnya kita butuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pasti bahwa Kristus tidak pernah mengecewakan kita, umat miliknya ini. Sesungguhnya bila kita pertanyakan, apakah pernah pengharapan di dalam Tuhan itu mengecewakan kita? Mari kita jawab, tentu tidak pernah. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dan menjamini hidup kita ini. Bukan hanya itu saja, Dia pun menjamini akan penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya sampai akhir hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Selama kita hidup di dunia, maka tangannya yang maha kuat itu tidak pernah lepas
dalam melindungi diri kita, menuntun kita di jalan hidup yang kita harus tempuh sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Memang betul terkadang ada pengharapan yang tidak jadi kenyataan di dalam diri kita maupun di tengah keluarga kita. Akan tetapi hal itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli kepada kita. Justru karena Dia terlalu peduli dengan kita, maka Dia tahu yang paling baik untuk hidup kita. Pengharapan kita bisa saja salah. Untuk kita yang berpikir, saya sudah tidak punya pengharapan lagi dalam hidup, ada satu harapan pasti di dalam Dia saja. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang yang beriman percaya kepadanya selalu harus tetap memiliki pengharapan itu. Jika kita mau dan memiliki pengharapan yang memang sungguh bergantung kepada Tuhan Yesus, pasti tidak pernah mengecewakan. Datanglah kita senantiasa kepada Tuhan Yesus. Di luar itu pasti saat akan mengecewakan itu tiba. Amin. Kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini, supaya kami jangan pernah merasa bahwa berpengharapan kepada Kristus itu mengecewakan kami, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kami. Tangan Tuhan yang Maha Kuat itu tetap melindungi, menyertai, memberkati kami, dan pasti semuanya tidak mengecewakan kami. Dikala kami tahu bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.